Aduh, Bu Alin, gak usah lebay deh. Emangnya kalau saya taruh barang rongsokan di situ, bikin rumah kamu hancur? Ini tuh cuma sementara kok. Gak usah dibesar-besarin juga kali. Loh, kok jadi kamu yang marah sih? Harusnya saya dong. Sudah, kalian berdua jangan ribut di sini. Udah cukup, kalian gak mau bikin masalah lebih besar. Bu Mayang, dengar ya, kalau sampai besok sore barang-barang itu masih ada di sini, saya akan laporkan ke Pak RW. Saya nggak akan diam aja lihat kamu bikin ribut kayak gini. Bu Mayang, saya mau jual mesin cuci yang udah rusak nih. Iya Bu Wati, sebentar ya, saya rapihin barang-barang ini dulu. Iya Bu Mayang. Bu Alin mau kemana? Kok bawa-bawa koper gitu? Ini Bu Wati, saya mau pulang kampung dulu. Soalnya ibu saya sakit. Kasihan gak ada yang ngurus. Wah, rumahnya jadi kosong dong. Iya kosong Bu, soalnya semuanya ikut ke kampung. Doain ya Bu, semoga ibu saya cepat sembuh. Pasti saya doain buat kesembuhan ibunya Bu Alin. Ibu juga hati-hati ya di jalannya. Iya, makasih Bu Wati. Kalau gitu saya pamit ya. Bu Mayang, barang-barang rongsokanmu banyak banget ya, sampai penuh gini. Kok tumben sih belum ditarik? Iya Bu Wati, sengaja nunggu banyak dulu. Tapi ini penuh banget loh, sampai susah gerak gini. Nanti deh Bu Wati, saya mikirin tempatnya. Bu Wati, ini uangnya ya. Oke Bu Mayang, makasih ya. Ternyata benar ya kata Bu Wati, emang udah penuh banget. Kayaknya emang aku butuh tempat yang lebih luas deh buat naruh barang-barang rongsokan ini. Ah, gimana ya? Nanti barang-barang bekas itu mau ditaruh di mana lagi? Rumah udah sesek, gak ada ruang lagi. Kayaknya aku tahu deh. Kenapa nggak pakai halaman Bu Alin aja? Lagian dia kan lagi pulang kampung, nggak bakal tahu juga kalau aku pakai halamannya. Bu, kamu masak apa ini? Wanginya. Ini Pak, aku masak opor ayam kesukaan kamu. Bentar ya, aku siapin dulu. Iya Bu, buruan ya. Bapak udah lapar banget nih. Gak sabar mau makan masakan ibu. Ini Pak opornya. Gile, enak banget Bu. Gak ada lawan. Ah, lebay kamu mah, bisa aja deh. Tapi ada apa ini? Kamu kelihatan kayak lagi mikirin sesuatu. Coba sini cerita sama aku. Pak, halaman kita kan udah penuh sama barang rongsokan. Aku kepikiran buat taruh sebagian barang-barang bekas itu di halaman rumah Bu Alin aja. Lagian dia lagi pulang kampung kan, jadi nggak bakal ada masalah. Apa? Halaman Bu Alin? Itu ide yang nggak bener Bu. Gimana kalau nanti dia tiba-tiba pulang terus nemuin barang-barang itu? Bisa ribut loh Bu. Ya enggak lah Pak, ini kan cuma sementara aja. Lagian dia kan lagi nggak di rumahnya. Ngapain kita pusingin sih? Lagi pula kalau barang-barang itu ditaruh di rumah kita, udah sesek banget. Kita jadi susah gerak. Kita bisa jualin barang-barang itu tiap hari Bu. Pasti lebih baik daripada ditaruh sembarangan. Jual? Kamu pikir duit dari jual barang bekas itu cukup? Cuma segitu doang nggak kerasa. Tapi kalau kita kumpulin lebih lama, kan bisa jadi lebih banyak Pak. Baru deh nanti kita jual ke pengepulnya. Tapi Bu, itu bukan cara yang benar. Kita nggak bisa sembarangan nempatkan barang bekas di tempat orang lain tanpa izin. Kalau ada masalah, kita yang akan rugi. Ah Pak, jangan terlalu khawatir. Bu Alin juga nggak bakal marah. Ini kan cuma sementara aja. Kalau dia udah balik kan bisa kita pindahin lagi. Bu, kita nggak bisa hidup dengan cara-cara yang asal-asalan begitu. Kalau nanti ada masalah gimana? Pak, ini tuh cuma sementara kok. Nggak ada yang bakal tahu. Dan kalau udah banyak, kita bisa jual. Semuanya tuh akan baik-baik aja. Baiklah kalau kamu rasa itu yang terbaik. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai jadi masalah ke depannya. Tenang aja Pak, semua bakal aman. Akhirnya selesai juga. Kalau kayak gini kan halaman rumahku nggak terlalu sempit karena sebagian sudah dipindahin ke sini. Paling Bu Alin nggak bakal tahu kan. Lagian aku bisa beresin sebelum mereka balik. Bu Mayang, kamu beneran nekat taruh barang-barang rongsokanmu ini di halaman rumah Bu Alin? Kalau dia pulang gimana? Udahlah Bu Omat, mereka pasti bakal lama banget pulang kampungnya. Nanti saya bisa beresin sebelum mereka balik. Gak bakal ada masalah kok. Bu, jangan cuma mikirin diri sendiri. Ini gak cuma soal kamu. Kalau Bu Alin pulang, dia bisa marah banget loh. Gimana kalau dia gak terima? Kamu tahu sendiri kan, Bu Alin itu orangnya sensitif banget kalau soal kebersihan. Tenang aja Bu Omat, santai, Wallace. Bu Alin kan lagi jauh. Ini kan cuma sementara aja. Barang-barang ini tuh gak bakal lama di sini. Nanti juga bakal diangkut.
Bu Mayang, kamu pernah mikir gak sih apa yang bakal terjadi kalau Bu Alin tahu? Ini tuh bukan cuma soal barang, tapi soal perasaan orang. Kamu serius gak kepikiran dampaknya? Ya udah Bu Omat, kalau dia marah, saya kan tinggal bilang ini cuma sementara. Lagian siapa tahu Bu Alin malah nggak peduli, kan dia lagi di kampung. Apa masalahnya coba? Bu Mayang, ini soal bagaimana kita sebagai tetangga saling menghargai. Apa kamu gak mikir kalau ini bakal bikin masalah besar nanti? Udah deh Bu Omat, gak perlu khawatir berlebihan gitu. Saya bisa beresin semuanya. Lagian kalau Bu Alin tahu, ya kan bisa saya jelasin baik-baik. Ini kan cuma masalah sepele. Tahu nggak? Tadi saya lihat sendiri loh, Bu Mayang taruh barang-barang rongsokannya itu di halaman rumahnya Bu Alin. Bu Mayang mikirnya karena rumah Bu Alin kosong, jadi dia bisa seenaknya aja. Padahal kan nggak gitu ya konsepnya. Ya ampun, serius? Kalau Bu Alin pulang gimana tuh? Bisa hancur tuh hubungan tetangga. Pasti sih, saya udah coba tegur Bu Mayang, tapi dia keras kepala banget, gak peduli sama apa kata orang. Dia pikir ini rumah kosong, bebas gitu aja. Ya udah, tinggal nunggu waktu aja deh. Aduh, nggak kebayang deh kalau sampai Bu Alin tahu, bisa-bisa nggak cuma ribut antar tetangga, tapi satu komplek bisa kena dampaknya. Selamat sore ibu-ibu. Sore Bu RW, mau belanja ya? Iya Bu Wati, Bu Fitri, saya mau beli kopi sama garam. Siap Bu RW, sebentar ya saya ambilkan dulu. Bu RW, kok beli kopi sama garam? Kenapa nggak sama gula aja? Ya Pak RW itu sukanya kopi asin. Udah gitu kalau nggak ada garamnya bisa marah dia. Dulu sih saya juga ngerasa aneh, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Ngomong-ngomong, ibu-ibu lagi ngomongin apa sih? Kami lagi ngomongin Bu Mayang. Dia itu udah taruh barang-barang bekas di halaman rumah Bu Alin. Dia kira karena Bu Alin lagi pulang kampung bisa seenaknya aja. Barangnya tuh numpuk banget. Saya udah coba kasih tahu, tapi dia tetap ngeyel. Apa? Bu Mayang? Wah, kalau sampai Bu Alin tahu pasti ribut banget. Ini udah melibatkan rumah orang loh. Iya, makanya kita merasa khawatir Bu RW kalau dibiarkan. Pasti nanti malah semakin besar masalahnya. Udah ibu-ibu, jangan panik dulu. Nanti saya yang bakal coba bicara baik-baik sama Bu Mayang. Saya bakal cari solusi terbaik sebelum masalahnya semakin parah. Semoga aja Bu RW. Semoga semuanya bisa selesai baik-baik. Oh iya, ini kopinya dan garamnya Bu RW. Iya Bu Fitri. Nah Bu, ini dagingnya totalnya jadi 120. Terima kasih Pak, pas ya. Koko, nanti pulang dari pasar kita mampir dulu ke rumah Bu Mayang. Saya mau ngomong soal barang-barang rongsokan yang dia taruh di halaman Bu Alin. Jangan sampai masalah ini semakin besar. Iya Bu RW, tapi apa Bu Mayang bakal dengerin kita? Harus Koko, kalau enggak nanti Bu Alin pulang, masalahnya bisa besar banget. Kita nggak bisa diem aja. Bu RW, itu bukannya Bu Mayang ya? Wah, kebetulan banget. Ayo kita samperin. Bu Mayang, ada yang mau saya bicarakan. Bu RW, ada apa ya? Bu Mayang, saya mau ngomong serius sama kamu. Bu Mayang, kenapa kamu menyimpan barang-barang rongsokan di halaman rumah Bu Alin? Apa kamu udah minta izin? Kenapa harus minta izin? Lagian kan Bu Alinnya nggak tahu. Justru itu Bu Mayang, kalau Bu Alin pulang dan dia tahu rumahnya jadi tempat barang rongsokan, bisa jadi masalah besar. Itu bukan cuma masalah kamu sama Bu Alin, tapi bisa berpengaruh ke semua orang di sini. Kamu nggak mikir apa? Aduh Bu RW, udahlah, ini tuh urusan saya. Kamu nggak usah ikut campur. Saya tahu apa yang saya lakuin. Udah Bu Mayang, dengerin Bu RW deh. Kita cuma nggak mau masalah ini berlarut-larut. Kita semua cuma mau tetangga tetap rukun. Saya nggak butuh saran dari kalian. Saya juga nggak butuh diatur-atur. Ini tuh urusan saya, bukan urusan kalian. Apaan ini? Kenapa rumahku penuh rongsokan gini? Ini pasti ulahnya Bu Mayang. Gimana bisa dia berani taruh barang-barang di halaman rumahku? Pokoknya aku harus tegas sama dia. Bu, sabar. Kita bicarakan baik-baik. Bu Mayang, keluar sekarang kamu. Bu Alin, kamu udah pulang? Bu Mayang, kenapa halaman saya penuh rongsokan, ha? Kenapa kamu nggak izin dulu kalau mau numpang? Kamu pikir rumah saya tempat sampah? Aduh, Bu Alin, gak usah lebay deh. Emangnya kalau saya taruh barang rongsokan di situ, bikin rumah kamu hancur? Ini tuh cuma sementara kok. Gak usah dibesar-besarin juga kali. Loh, kok jadi kamu yang marah sih? Harusnya saya dong. Sudah. Kalian berdua jangan ribut di sini. Udah cukup. Kalian gak mau bikin masalah lebih besar.
Bu Mayang, dengar ya. Kalau sampai besok sore barang-barang itu masih ada di sini, saya akan laporkan ke Pak RW. Saya nggak akan diam aja. Lihat kamu bikin ribut kayak gini. Wah, Bu Mayang kena labrak tuh. Ini sih bakal jadi gosip panas. Saya harus buru-buru nih kasih tahu Bu Wati sama Bu Fitri. Bu Wati, Bu Fitri, kalian gak akan percaya deh. Tadi saya lihat Bu Alin ngamuk-ngamuk di depan rumah Bu Mayang. Dia udah pulang dan begitu lihat halaman rumahnya penuh sama barang rongsokan, langsung marah besar. Aduh, saya udah duga itu Bu Omat. Kalau Bu Alin udah pulang, pasti dia bakal ngamuk. Pas pergi rumahnya rapi, tapi pas pulang ada barang bekas numpuk di halamannya. Siapa yang gak marah coba? Bu Mayang emang selalu bikin masalah. Kasian sih Bu Mayang, tapi ya gimana, itu salah dia sendiri juga. Kalau dia izin dulu ke Bu Alin pasti nggak akan kayak gini. Tapi mau gimana lagi, udah terlanjur kan. Makanya Bu Mayang tuh keras kepala banget. Saya udah bilangin dia jangan sembarangan taruh barang di halaman rumah Bu Alin, tapi dia nggak mau dengar. Tuh sekarang malah ribut besar kayak gini kan. Tapi memangnya Bu Mayang gak mikir apa ya? Kalau sampai Bu Alin marah, bisa-bisa urusannya makin parah. Salahnya Bu Mayang sih, harusnya kalau mau pakai barang atau tempat orang tuh tanya dulu. Iya sih, Bu Mayang salah, tapi saya tetap kasihan sama dia. Dia kan cuma mau numpang sebentar, dia pikir nggak masalah. Tapi kalau dilihat dari sisi Bu Alin, ya pasti kesel lah. Orang pulang kampung rumahnya udah penuh barang rongsokan. Padahal kalau Bu Mayang nggak terlalu keras kepala, pasti nggak bakal sampai kayak gini. Tinggal minta maaf dan akui kesalahannya, pasti masalahnya nggak akan jadi gini kan. Ya udah, kita tunggu aja perkembangan selanjutnya. Mudah-mudahan Bu Mayang cepat sadar. Kalau enggak ya kita harus bantu Bu Alin jelasin ke Bu Mayang. Semua bisa diselesaikan asal Bu Mayang mau kerja sama. Bu Mayang, cepat bersihin barang-barang rongsokan ini. Iya Bu Alin. Ya udah, saya mau keluar dulu. Kalau sore nanti rumah saya belum bersih, saya laporin kamu ke Pak RW. Iya, dasar bawel. Loh, kok nggak bisa diangkat? Aneh banget. Kenapa jadi berat gini? Ini gimana caranya? Kenapa barang-barangnya gak mau dipindahin sih? Aduh, ini kok barangnya gak bisa diangkat? Berat banget. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa-apaan ini Bu Mayang? Udah sore dan barang-barang ini masih di halaman rumah saya. Kenapa nggak dipindahin sih? Bu, saya udah coba bersihin kok, tapi barang-barangnya beneran gak bisa dipindahin. Nempel di tanah. Saya nggak ngerti ini kenapa, Bu. Ada apa ini? Pak RW, lihat nih, rumah saya jadi tempat sampah. Semua barang rongsokan ini nggak bisa dipindahin, kata Bu Mayang. Bu Mayang, kamu udah coba apa aja untuk mengangkat barang-barang ini? Saya udah coba narik, angkat, dorong, tapi semuanya berat banget, Pak. Kayak nggak bisa digerakin sama sekali. Ini jelas bukan masalah biasa, Bu Mayang. Kalau kamu nggak bisa mengangkatnya, mungkin lebih baik kamu bisa pakai jasa pembersih profesional yang bisa bantu angkat barang-barang ini. Jangan sampai berlarut-larut jadi masalah yang lebih besar. Setuju Pak, kalau itu nggak dipindahin, ya udah panggil aja orang yang bisa bersihin ini. Tapi saya nggak mau ada barang-barang rongsokan lagi di halaman saya. Baiklah Pak RW, saya akan panggil petugas kebersihan. Bu, aku tahu kamu capek, tapi kamu nggak bisa terus-terusan menghindar dari masalah ini. Semua ini nggak bakal selesai kalau kamu cuma duduk dan menunggu semuanya hilang dengan sendirinya. Kamu harus bertanggung jawab. Aku tahu Pak, aku tahu. Aku udah capek, udah terlalu banyak yang harus aku pikirin. Tapi aku nggak akan minta maaf ke Bu Alin. Semua yang terjadi ini itu bukan sepenuhnya salah aku. Bu, minta maaf itu bukan soal siapa yang benar ataupun salah. Ini soal menjaga hubungan baik, soal harga diri. Kamu mungkin gak merasa bersalah, tapi kamu harus tahu kalau kamu gak bertanggung jawab, hubunganmu dengan Bu Alin bisa rusak. Kita gak bisa hidup terus dengan kebencian kayak gini. Jadi maksud kamu, aku harus merendahkan diri, datang ke Bu Alin dan minta maaf dengan segala hinaan yang dia lemparin ke aku. Aku gak sudi Pak. Kalau dia gak bisa ngerti kenapa aku numpang barang sedikit, itu masalah dia. Kenapa harus aku yang ngalah? Lagian aku juga udah bertanggung jawab kok. Aku udah sewa jasa pembersih. Bu, kamu gak harus merasa direndahkan kalau kamu minta maaf. Ini bukan soal ego, ini soal martabat. Kalau kamu mau hubungan itu kembali baik, kamu harus tunjukkan kalau kamu bisa lebih bijaksana. Kalau kamu terus keras kepala seperti ini, itu malah bikin semuanya semakin sulit, Bu. Pokoknya aku nggak mau. Aku nggak mau minta maaf. Semua yang aku lakukan itu demi kenyamanan aku. Kenapa aku harus mundur? Aku nggak merasa ada yang salah.
Katanya berat banget, gak bisa dipindahin. Tapi nyatanya gampang banget kan? Pasti kemarin Bu Mayang tuh cuma alasan aja. Wah, dengar-dengar kemarin katanya barang rongsokannya nggak bisa diangkat. Tapi lihat tuh, orang lain bisa angkat barangnya itu dengan gampang. Ini aneh banget kan? Mungkin ini peringatan buat Bu Mayang. Orang yang sembarangan numpukin barang di rumah orang tanpa izin pasti kena batunya. Bener kata Bu Wati. Lah, saya nggak ngerti kenapa saya nggak bisa angkat barang-barang itu kemarin. Tapi mereka bisa. Apa yang salah? Itu azab buat kamu. Udah nggak tahu malu, masih nyusahin orang. Lagian kamu tuh udah sering dikasih tahu, dinasehatin, tapi nggak pernah didengar. Sekarang lihat sendiri akibatnya. Diam kalian, jangan sok tahu ya. Aduh, kenapa kakiku nggak bisa digerakin gini? Apa ini? Kok aneh banget? Astagfirullah, kakinya jadi roda. Ini nggak mungkin. Apa-apaan ini? Apa dia kena kutukan? Ya Tuhan, ini pasti aja buat Bu Mayang. Udah dibilang, karma itu nyata Bu Mayang. Kalau udah kebanyakan cari masalah sama orang lain, inilah akibatnya. Sekarang kamu lihat sendiri. Menarik, sangat menarik. Tapi sayangnya, ini bukan penyakit biasa, Bu Mayang. Tolong Mbah, apa ada yang bisa dilakukan? Saya nggak bisa hidup begini, kaki saya jadi roda. Bu Mayang, ini bukan soal kaki yang berubah jadi roda. Ini adalah karma. Karma yang buruk datang akibat semua perbuatanmu selama ini. Kamu sudah menyusahkan banyak orang, dan sekarang alam semesta membalasmu. Karma, tapi saya nggak maksud begitu. Saya cuma numpang naruh barang di halaman rumah Bu Alin. Itu juga buat sementara waktu. Itu bukan hal besar, Bah. Dengarkan saya, ini bukan cuma soal barang Bu Mayang. Kamu sudah melukai hati banyak orang, mempermainkan mereka, bikin masalah di sekitar. Dan sekarang kamu harus menanggung akibatnya. Karma ini tidak bisa disembuhkan. Jadi nggak ada jalan keluarnya, Mbah. Istri saya bakal kayak gini selamanya. Iya, tidak ada yang bisa dilakukan. Azab ini datang dari perbuatan buruk yang terus menumpuk, dan tidak ada mantra atau ramuan yang bisa menghapusnya. Nggak pernah sangka ternyata kamu seburuk itu, Bu. Aku nggak mau punya istri yang seperti ini. Aku malu, Bu. Pak Karso, daripada pusing sama yang begini, sebenarnya saya punya solusi lain buat Bapak. Kebetulan tetangga saya itu janda, masih muda, cantik lagi, nggak banyak tingkah. Bapak mungkin bisa mulai pikirkan buat cari istri baru. Mungkin kamu benar, Bah. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Saya akan ke sana. Ayo Pak, kita pergi saja. Saya kenalkan Bapak dengan janda. Hahaha. Pak, jangan tinggalin Ibu, Pak. Kalian udah denger belum? Katanya Bu Mayang dicerain sama Pak Karso gara-gara azab yang dia alami. Nggak bisa disembuhin. Kasian banget, suaminya lebih milih cari istri baru. Aduh, iya saya juga dengar itu. Katanya suaminya udah gak kuat lagi. Padahal kalau dipikir-pikir semua ini bisa dihindari kalau Bu Mayang gak keras kepala dari awal. Kasian juga sih, tapi ya gimana? Ini pelajaran buat kita semua. Kita harus lebih hati-hati sama perbuatan kita. Setiap tindakan ada konsekuensinya. Kadang Tuhan ngasih kita pelajaran dengan cara yang gak kita duga. Bu Alin, saya minta maaf. Saya udah banyak salah sama kamu. Saya nggak tahu harus bilang apa lagi. Bu Mayang, saya udah maafin kamu. Saya harap ini jadi pelajaran buat kamu. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Iya Bu Alin, saya janji gak akan ngulangi kesalahan yang sama. Saya kapok.